Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dilindungi dari segala mara bahaya, diberikan kesehatan untuk menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah, dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Siman, siapa sih yang tidak kenal dengan beliau ini? Beliau adalah ulama terkemuka dan sahabat yang dekat dengan Nabi, dan salah satu perawi hadis terbanyak, dan ini dia rangkuman dari Mais. 1. Biodata. Ibnu Hisham berkata bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin, dan ada pula yang mengatakan nama aslinya ialah Abdurrahman bin Sahr. Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman. Ia diperkirakan lahir 21 tahun sebelum Hijrah, dan sejak kecil sudah menjadi yatim. Ketika mudanya ia bekerja pada Basrah binti Ghazwan, yang kemudian setelah masuk Islam dinikahinya. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus Syams, hamba matahari. Dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah, ayah pemilik kucing, karena suka merawat dan memelihara kucing. Diriwayatkan atsar oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang mauquf hingga Abu Hurairah. Abdullah bin Rafi berkata, "Aku bertanya kepada Abu Hurairah, 'Mengapa engkau bernama kunyah Abu Hurairah?' Ia menjawab, 'Apakah yang kau khawatirkan dariku?' Aku berkata, 'Benar demi Allah, sungguh aku khawatir terhadapmu.' Abu Hurairah berkata, 'Aku dahulu bekerja menggembalakan kambing keluargaku dan di sisiku ada seekor kucing kecil Hurairah. Lalu ketika malam tiba aku menaruhnya di sebatang pohon. Jika hari telah siang aku pergi ke pohon itu dan aku bermain-main dengannya. Maka aku diberi kunyah Abu Hurairah, bapaknya si kucing kecil.'" Kedua, menjadi Muslim. Tufail bin Amruh Dausi, seorang pemimpin Bani Daus, kembali ke kampungnya setelah bertemu dengan Nabi Muhammad dan menjadi Muslim. Ia menyerukan untuk masuk Islam, dan Abu Hurairah segera menyatakan ketertarikannya, meskipun sebagian besar kaumnya saat itu menolak. Ketika Abu Hurairah pergi bersama Tufail bin Amruh ke Makkah, Nabi Muhammad mengubah nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman, hamba Maha Pengasih. Ia tinggal bersama kaumnya beberapa tahun setelah menjadi Muslim, sebelum bergabung dengan kaum Muhajirin di Madinah. Tahun 629, Abu Hurairah pernah meminta Nabi untuk mendoakan agar ibunya masuk Islam, yang akhirnya terjadi. Ia selalu menyertai Nabi Muhammad sampai dengan wafatnya Nabi tahun 623 di Madinah. 3. Peran politik. Umar bin Khattab pernah mengangkat Abu Hurairah menjadi gubernur wilayah Bahrain untuk masa tertentu. Saat Umar bermaksud mengangkatnya lagi untuk yang kedua kalinya, ia menolak. Ketika perselisihan terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, ia tidak berpihak kepada salah satu di antara mereka. 4. Menjadi ulama yang paling utama. Abu Hurairah menjadi ulama yang paling utama di antara kalangan sahabat Rasulullah. Beliau selalu mengikuti Nabi Muhammad pergi, sehingga ia mendapat banyak ilmu dari Nabi. Oleh karenanya, fatwa dan pengambilan riwayat beliau dijadikan rujukan oleh sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang pernah mengambil riwayat Abu Hurairah diantaranya adalah Zaid bin Sabit, Abu Ayyub al-Ansyari, Abdullah bin Abbad, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdillah, Sayyidah Aisyah, Al-Masur bin Mahramah, Abu Musa al-Asy'ari, Anas bin Malik, Abu Rafi, dan sahabat lainnya. Hal ini dilansir dari buku Manusia-Manusia yang Dirindukan Surga. Kisah Abu Hurairah dengan pencuri. Berdasarkan buku kisah dan ibrah oleh Dr. Sofyan Hadi SSM, ada suatu cerita menarik dari Abu Hurairah yang bertemu dengan pencuri. Suatu waktu, beliau ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga Baitul Mal beberapa malam. Saat melaksanakan tugas tersebut, datang orang tidak dikenal yang memiliki maksud untuk mencuri harta umat Islam. Namun, di hadapan Abu Hurairah, pencuri ini meronta dan meminta belas kasih, sehingga beliau melepaskannya. Kejadian tersebut bahkan berulang sampai 3 kali. Pada kejadian terakhir, alasan mengapa Abu Hurairah melepaskan pencuri ini adalah karena sang pencuri menawarkan sebuah ilmu sebagai imbalan agar beliau melepaskannya. Ilmu tersebut tentang kalimat yang jika membacanya sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya sampai pagi. Bahkan syaitan juga tidak bisa mengganggu. Kalimat itu adalah ayat kursi.
Jika engkau membacanya saat akan tidur, Allah akan menjagamu sampai pagi, sampai syaitan tidak bisa memasukimu. Abu Hurairah pun melepaskan pencuri tersebut. Sikap Abu Hurairah pada kejadian ini adalah sikap seseorang yang mencintai ilmu. Seseorang yang mencintai ilmu akan menerima ilmu dari siapapun termasuk seorang pencuri. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah adalah seseorang dengan kecintaannya terhadap ilmu. 5. Perawi hadis. Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadits, meskipun diketahui dalam biografi Sahih Al-Bukhari bahwa Abu Hurairah baru mengenal Nabi Muhammad 3 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Bahkan salah satu sahabat paling dekat Nabi Muhammad, Abu Bakar, hanya meriwayatkan 142 hadits. Salah satu kumpulan fatwa-fatwa Abu Hurairah pernah dihimpun oleh Syaikh As-Subki dengan judul Fatwa Abi Hurairah. Namun begitu, ketidakseimbangan antar jumlah hadits dan waktunya yang terbatas bersama Nabi Muhammad membuat sejumlah penulis mempertanyakan keakuratan hadits dari Abu Hurairah. Abdullah Said memaparkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab tercatat pernah beberapa kali mengancam Abu Hurairah dengan hukuman apabila ia ditemukan mengutip Nabi Muhammad dengan semena-mena. Memungkinkan juga jumlah besar riwayat Abu Hurairah tidak disebabkan oleh Abu Hurairah sendiri. Namun penulis-penulis lain yang setelah masa hidupnya mengatasnamakan Abu Hurairah untuk hadis-hadis tambahan yang kurang kukuh. 6. Keturunan. Abu Hurairah termasuk salah satu di antara kaum fakir muhajirin yang tidak memiliki keluarga dan harta kekayaan yang disebut Ahlus Sufa, yaitu tempat tinggal mereka di depan Masjid Nabawi. Abu Hurairah mempunyai 4 anak laki-laki yang bernama Al-Muharir, Muharis, Abdurrahman, dan Bilal, serta seorang anak perempuan yang menikah dengan Said bin Musayyib, yaitu salah seorang tokoh tabi'in terkemuka. 7. Wafat. Pada tahun 679 Masehi atau tahun 59 Hijriah, pada usia 76 tahun, Abu Hurairah jatuh sakit, meninggal di Madinah, dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Sahabat seiman, itulah rangkuman dari Mais. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya, terkhusus kepada kami sendiri. Apabila ada ucapan dan kata yang salah dari kami Mais meminta beribu-ribu maaf. Terima kasih atas waktu Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.